Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, malam ini saya akan mengijazahkan amalan kejawen kuno. Ini amalan kejawen asli dari leluhur kami, dari bapak tua saya. Ini benar-benar mustajabah. Amalan ini bisa untuk apa saja, multiguna alias multifungsi. Bisa untuk mendapatkan kekayaan, bisa cita-cita beli tanah pekarangan atau bikin rumah, dan untuk pengasihan, pengobatan, serta daya tarik simpati. Tapi ini amalan kejawen Islam ya, karena ini adalah amalan kejawen. Ini sudah dibuktikan dengan keluarga saya. Amalan ini dari bapak tua waktu saya kecil. Ini dari ibu saya, tapi ibu saya sudah almarhumah, sudah wafat tahun 2020. Amalan ini dari bapak tua saya diturunkan di anaknya dan ibu saya, dan ibu saya diamalkan lagi, diturunkan, dibagikan dengan adiknya, berarti bibi saya. Tapi bibi saya yang satunya tidak kuat, karena ini kan ada lelaku tebusnya. Jadi yang kuat ini bibi saya yang kesatunya, dan bibi saya juga udah almarhumah. Dan ini benar-benar dibuktikan di keluarga saya sendiri. Waktu saya sendiri belum menikah, saya melakukan amalan ini waktu bujang, sebelum menikah, masih berjaka. Dan ini benar-benar harus di ikhtiar batin sama ikhtiar dohir. Ikhtiar batin ini ya ini dengan cara lelaku amalan, memohon sang pencipta, mohon sama Allah subhanahu wa ta'ala biar dijabah ilmu ini. Dan ikhtiar dohirnya harus bekerja apa saja, yang penting halal, tidak bermaksiat kerjanya. Dan alhamdulillah saya membuktikan sendiri. Orang saya yang dulu mengamalkan, bibi saya dulu rumahnya kecil dan orang tua saya juga kecil, tapi setelah diberi amalan sama bapak tua saya, katanya dulu bapak tua saya ini dulunya banyak orang yang berdatangan untuk meminta hajat. Ada yang meminta pengobatan, ada yang meminta berbagai apa saja yang bertujuan baik. Dan bapak tua saya ini asli dari bapak tua saya diturunkan ke anaknya, ke ibu saya, dan di ibu saya diturunkan ke saya. Ini amalan kejawen. Dan saya membuktikan, dulu ibu saya tidak punya rumah, alhamdulillah punya rumah, punya pekarangan, bisa bikin rumah satu persatu buat anak-anaknya, buat kakak saya dan kakak saya lagi. Dan bibi saya juga bisa beli perkarangan tanah dan bikin rumah. Sampai sekarang alhamdulillah anak-anaknya bibi saya mapan semua, karena sudah diberi rumah satu persatu sama kakak saya. Dan ini amalan ini benar-benar yakin, karena ini dengan lelaku puasanya makannya makan bodin rebus, singkong rebus.
Dan sebelum saya membagikan amalan ini, kejawen ini, mohon keikhlasan Anda subscribe channel YouTube kami dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi amalan-amalan yang saya pelajari akan dibagikan nanti. Dan saya mohon keikhlasan Anda untuk sebelum saya membagikan amalan ini harus memberi wajib. Saya bukan menjual ilmu, tapi ini kata bapak tua saya, ini memberi ibarat saya beli dan saya mendapatkan apa yang saya mau. Ini wajibnya seikhlasnya, biarpun jumlahnya kecil. Kalau ikhlas, insya Allah amalan ini akan mustajabah, karena amalan ini setahu saya dari bapak tua saya ini ditebus. Saya sebagai contoh, saya mau ini, mohon maaf ya, bukannya menjual ilmu, tapi kata bapak tua saya harus diwajibkan biar amalan ini mandi, ibarat bertukar. Dan dulu walaupun satu keluarga, bapak tua menurunkan ke anaknya, ibu saya memberi wajibnya berupa rokok. Dulu kan bapak tua saya merokok, beli rokok wajib terus diamalkan. Terus ibu saya diamalkan lagi ke adiknya, berarti bibi saya memberi wajib ke ibu saya seikhlasnya berupa uang. Dulu saya prihatin, dulu waktu saya kecil, keluarga saya, ibu saya dan keluarganya orang berkurangan terus. Tapi alhamdulillah setelah mengamalkan ini cara rahasia, tapi setelah orang tua saya sudah meninggal, bibi saya sudah meninggal, dan bapak tua saya sudah meninggal, ini karena yang masih jaga amalan ini kayaknya saya sendiri. Selain saya, anaknya bibi atau apa, kayaknya tidak, soalnya tidak ada yang kuat. Dulu saya waktu dipelajari ibu saya juga, saya mau menyerah, tapi kata ibu saya benar-benar harus bisa. Setelah bisa, alhamdulillah, saya waktu berjaga sama ibu saya, alhamdulillah, cita-cita pengen punya tanah pekarangan biar bikin rumah satu persatu buat saudara-saudara saya, alhamdulillah kelaksana dengan amalan ini, karena ini amalan buat pengasihan. Dan sebelum saya membagikan, yang saya sebutkan tadi harus wajib dulu sebelum mengamalkan. Wajibnya seikhlasnya saudara. Kalau benar-benar mau mengamalkan ilmu amalan ini, kejawen ini, silakan, semoga saudara berhasil. Wajibnya seikhlasnya Anda. Caranya di deskripsi channel YouTube kami ada nomor rekening Bank BRI saya. Terserah seikhlasnya saudara. Setelah saudara memberi wajib ke rekening saya, nanti saya akan kopil tuh, malamnya saya akan ritualkan, memohon. Yang penting kalau saudara benar-benar mau mengizinkan, tulis alamat Anda, nama Anda, saya akan khadro memohon yang sama kuasa. Mudah-mudahan Anda berhasil, tapi ini bertujuan baik, jangan dibuat untuk melakukan tidak baik, karena ini ilmu kejawen. Karena kalau membuat orang tidak baik itu akan membalik sendiri. Jadi ini khusus untuk, kalau bisa untuk perekonomian, biar rumah tangga kita kalau ekonominya berkecukupan, insya Allah rumah tangga akan tenang, tentram. Kayak contoh, alhamdulillah saya sama istri saya, alhamdulillah sampai sekarang
semenjak saya mengamalkan ilmu amalan ini, rasanya adem, tentrem, rezeki selalu datang terus menerus, walaupun rezekinya sedikit atau sedang atau yang penting selalu disyukuri, karena rezeki itu dari Sang Maha Kuasa. Jadi kalau dapat rezeki sedikit, kita aminkan alhamdulillah, besar ya alhamdulillah, yang penting kita harus berbuat baik. Dan sebelum saya membagikan, sekali lagi, barang saudara ingin mengamalkan silakan, tapi harus, bukannya saya memaksa ya, karena kalau ilmu dijual itu enggak istilahnya kurang mengenakan, karena ajaran Islam ilmu itu tidak diperjualkan, tapi sebaliknya harus diamalkan secara cuma-cuma. Biar biar kita mendapatkan pahala. Tapi yang saya ini akan dibagikan ini bukan dijual. Kalau dijual itu target amalan ini harganya segini, itu bukan. Ini zaman dulu nenek moyang, ibarat sebagai contoh, kita mau hajatan atau mau tumpengan selamatan, kita kan ada yang donga, ustadz atau kiai ya, yang donga memimpin doa. Itu yang tuan hajatnya kan pasti memberi amplop, walaupun di dalamnya amplopnya uangnya nggak tahu, yang penting ikhlas kan mengucap ini Pak Ustadz wajibnya, terus kan baru mulai berdoa selamatan kayak gitu. Karena ini amalan kejawen dari bapak tua saya yang masuk itu kayak gitu, harus berwajib tebus biar amalan ini khusyuk, cepat terkabul, mandi, bahasa Jawa saya mandi, amalan ini benar-benar mandi. Setelah memberi wajib baru pelajari malamnya. Nah kayak gini, saya yang sekali lagi yang saya ucapkan tadi harus memberi wajib ya, tapi caranya di deskripsi YouTube kami ini ada nomor rekening Bank BRI atas nama saya sendiri. Seberapapun seikhlasnya, insya Allah saya senang, dan semoga Anda berhasil. Tapi jika saudara tidak berkenan, saya tidak apa-apa, cancel, abaikan aja sebagai wawasan video kami. Anggap video ini hiburan, dan saya akan mulai tata caranya dan amalannya. Ini harus diawalkan dulu, harus benar hafal, karena ini kejawen, ini ilmu pengasihan ya, untuk pekerjaan, untuk pedagang. Kalau setiap keluar rumah, kalau sudah ditebus, sudah dipuasai, setiap mau jualan atau bisnis atau apalah, kalau mau keluar rumah, sebelum keluar rumah baca 3 kali, insya Allah Anda akan merasakan sehari-harinya. Dan caranya begini, ini puasanya dimulai hari kelahiran saudara. Misalnya hari kelahirannya hari Minggu apa, contohnya Minggu Pahing. Nanti kalau pas malamnya Minggu Pahing, Sabtu malam Minggunya itu puasa, mandi dulu baru puasa. Makanya ini makannya bukan nasi ya, tapi melainkan singkong rebus. Singkong direbus. Selain singkong ini tidak bisa ya, karena ini medianya singkong rebus. Bukannya ambil singkong 1 biji,
panjangnya seumpama sebagai contoh segini, ini di apa ya namanya, dibelah menjadi 3, jadikan 3 biji. Ini harus kalau buka puasa singkong rebus ini harus dihabiskan, tidak ada yang tersisa. Makanya belinya singkongnya kalau mau merebus ini singkongnya 1, tapi jangan yang besar sama panjang, jangan, yang sedang aja segini, terus dipotong menjadi 3. Itu harus dihabiskan. Terus minumnya cukup 1 gelas air putih saja, dan setiap bukanya habis maghrib buka 1 hari, bukanya cukup 1 kali, dan setiap malamnya. Ini 7 hari berturut-turut ya, dimulai hari kelahiran Anda, tapi 7 hari berturut-turut. Kalau batal 1 malam harus diulangi lagi. Dan lebih baik kalau kita muslim sholat hajat. Setelah sholat hajat ya, amalan kejawen ini dibaca 41 kali, dan besoknya lagi malamnya dibaca 41 kali, terus menerus sampai 7 malam berturut-turut. Nanti kalau sudah selesai 7 hari, sudah ditebus, sudah selesai, nanti sehari-harinya kalau saudara mau pedagang yang mau jualan apa saja, atau mau kerja kuli, atau mau kerja bangunan atau sebagainya, intinya kerja usaha apa aja yang penting halal, itu kalau mau berangkat kerja, kalau sebelum keluar pintu rumah berdiri dulu, dibaca 3 kali baru keluar. Insya Allah setiap hari-harinya saudara akan merasakan yang dulunya kayak gini-gini, nanti ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus yakin, jangan ragu-ragu. Tapi kalau ragu, saya yakin tidak akan mustajabah, karena ini saya saksi mata saya sendiri. Ini ada buktinya. Bibi saya bisa membuat rumah anak-anaknya satu-satu, anaknya 4 bisa bikin 1 rumah-rumah, dan saya, ibu saya anaknya 3, saya yang terakhir bisa bikin rumah satu-satu. Dan kakak saya dulu mau berpisah sama kakak ipar saya. Setelah saya tak bantuin harus mengamalkan ini tiap jam 12 malam, alhamdulillah Allah merestui, meridhoi, sampai sekarang masih langgeng. Mau berpisah, mau bercerai, kakak saya agak setengah frustasi. Jadi ibu saya menyuruh, almarhumah ibu saya menyuruh saya, kakak kamu dibantu biar jangan stres. Soalnya kakak saya ini cinta berat sama kakak ipar saya. Kakak saya ini cowok, kakak kandung saya cowok, kakak ipar perempuan. Dulu saya ini bersungguh-sungguh, saya tidak bohong, dulu mau bercerai, berantakan, sangat berantakan. Setengah frustasi kakak saya, tapi setelah ibu saya menyuruh saya dibantu setiap jam 12, hanya 7 hari berturut-turut wiridan ini, saya menyaksikan sendiri. Cuman 3 malam wiridan, kakak ipar saya, istri kakak saya yang dulunya minggat atau lari mau pisahan, balik ke rumah ibu saya lagi, mohon-mohon ke kakak saya, meminta maaf. Akhirnya alhamdulillah bersatu kembali, sampai sekarang punya anak lagi. Alhamdulillah dengan keajaiban amalan ini, karena amalan ini untuk buat kebaikan, buat pekerjaan, karena ini pengasihan ya.
dan caranya kayak tiap malam dibaca 41 kali. Ini saya yang peragakan beri contoh tata caranya ya. Setiap malam jam 12 malam diwirid ping 41 kali berturut-turut, dan amalannya kayak gini, kejawen ya. Baca Al-Fatihah 1 kali, Bismillahirrohmanirrohim, niat insun ngratapaken klimah enggang maya, metua sing cangkang ira putih, anjingana gua garbane, betoten jantunge, pususen marasen, wolak waliken ning limpane, tangikaken ning asmane, runtung-runtung kaya sulung, derek-derek kaya ketek, insun dewek kaya golek, teka welas teka asih, teka idep teka madep, madepa nang badan salira ingsun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini amalan namanya enggang maya tadi. Ini diwirid 41 kali terus ulangan sampai 7 malam berturut-turut. Dan nanti kalau sudah selesai ditebus, kalau mau menggunakan ya, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Setiap keluar rumah, sumpama kita mau jualan atau mau usaha atau mau kerja, intinya ini buat pekerjaan ya. Caranya kayak gini, sebelum keluar rumah, Bismillahirrohmanirrohim, niat insun ngratapaken klimah enggang maya, metua sing cangkang ira putih, anjingana gua garbane, wong sajagat buana, betoten jantunge wong sejagat buana, pususen marasen wolak waliken ning limpane, tangikaken ning asmane, jabang bayine wong sejagat buana, runtung-runtung kaya sulung, derek-derek kaya ketek, ingsun dewek kaya golek, teka welas teka asih, teka idep teka madep, madepa nang badan salira ingsun, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa saya dibilang wong sejagat buana? Kan ini buat pekerjaan, istilahnya pengasihan, biar wong seluruh manusia itu mengasihi kita, biar kita dimudahkan urusannya sehari-harinya. Insya Allah saudara akan merasakan. Tapi kalau mau dibuat masalah rumah tangga, misalnya diputus cinta, misalnya istrinya mau minta cerai atau suaminya minta cerai, persoalan cinta atau rumah tangga, sumpama ini istrinya mau minta cerai, pulang ke orang tuanya, tapi sang suami tidak ingin cerai karena ini ini suami masih sayang, dan istilahnya ini istrinya minta cerai karena faktor ekonomi atau bermasalah lainnya, tapi biar nggak jadi cerai, caranya kayak gini. Buat yang khusus, ini berarti khusus ya, khusus yang dituju satu orang, berarti kan buat biar rujuk kembali, caranya kayak gini. Bismillahirrohmanirrohim, niat insun ratapaken klimah enggang maya, metua sing cangkang ira putih, anjingana gua garbane, jabang bayine, misalnya namanya si Saryem, mohon maaf jika ada kesamaan nama, ini buat contoh, namanya Saryem. Saya ulangi lagi,
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ratapaken lima ingkang maya metu wasin cangkang ira putih anjingana gua karbane si saryem betoten jantunge si saryem pususen marasen wolak wali kening limpane tangi kakening asmane jabang bayine saryem runtung kaya sulung ingsun dewe kaya temenggung derek kaya ketek ingsun dewe kaya golek teka welas teka asih teka idep teka madep paning badan salira ingsun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dibaca 3 kali tiap malam selama 7 hari. Jika 7 hari belum ada reaksi, jangan menyerah, terus, berarti kan Gusti Allah belum menjabahi. Teruskan selama maksimal 40 hari. Tapi setahu saya yang sudah saya dulu mengamalkan tidak sampai 40 hari, bahkan 7 hari. 3 malam saya wiridan membantu kakak saya, alhamdulillah bisa rujuk kembali, bertambah rumah tangganya, bertambah damai sejahtera, wamadah warahmah, sakinah warohmah mawadah, tentrem, tambah harmonis. Alhamdulillah sampai sekarang masih bersatu karena keajaiban amalan ini benar-benar takjib dari leluhur saya, bapak tua, namanya bapak tua Wajid. Ini benar-benar ilmu kejawen, tapi harus ditebus secara puasa, bukannya singkong rebus. Ini penyelarasan ilmunya ya, biar si ilmu langsung merasuk ke dalam jiwa Anda. Ilmu sudah ini berkodam ya, yang saya tidak mengada-ngada. Ini saya akan beberkan lagi. Ini berbentuk kodam seperti Ki Semar, berwujud apa ya, contoh kayak Ki Semar. Soalnya kenapa dibilang kayak Ki Semar, 2 kali saya menyaksikan. Pertama saya waktu dulu menjalani amalan ini, setelah mau selesai 7 hari saya bermimpi didatengin sosok kakek-kakek kayak Ki Semar merasuk ke dalam saya, seakan-akan saya ini dirasukin orang itu. Karena saya terus terang bicara sama ibu saya, katanya ini bentuk kodam ilmunya, karena ini pengasihan. Kata ibu saya kata bapak tua saya yang punya amalan ini berwujud Semar. Setelah saya udah menikah, saya punya kenalan orang pintar, bisa menerawang. Saya main-main, saya ditanya, kamu ada yang menjangkungi di belakang kamu, ada seorang kakek-kakek, tapi ini enggak apa ya, ini baik, selalu menjangkungi kamu. Ini karismanya, wibawanya ini sangat besar karena ini pengasihan. Ini wujud seseorang kakek-kakek kayak Ki Semar. Harus ditebus dulu, ini tebus penyelarasan ilmu. Tapi kalau mau mengamalkan, ibarat apa yang pertama saya diucap, harus diwajibkan dulu seikhlasnya. Dan pada malam hari ini saya akan, ini sudah dijampaikan, ini benar-benar tak mengijazahkan, dibeberkan, karena ini amalan kejawen Islam. Insya Allah kalau jika saudara mau mengamalkan, kalau ini mau
khusus untuk kebaikan ya, karena Allah suka berbuat baik, jangan diperbuat jahat. Misalkan Anda kalau sudah menguasai ilmu ini, karena ini kan sosoknya Ki Semar, kalau ada orang yang menjahati, menjolimi Anda terus menerus minimal 3 kali, terus Anda balas pakai amalan ini, sumpama ditujukan satu orang itu, misalnya, mohon maaf, jangan ditiru yang ucapan saya ini, sumpama buat celaka dia ini itu, misalnya si A biar kayak gini-gini, saya ucapkan jangan sekali-kali mencoba hal-hal yang berbuat negatif. Kalau saya bilang terus, saudara ada yang mau mengamalkan terus ada yang kayak gitu, saya tidak bertanggung jawab, karena ini kata pesan almarhumah saya, ibu saya, kata sang pemilik ilmu itu, bapak tua saya itu, pesannya kayak gitu, jangan berbuat penjahat. Seumpama ada orang zolim berterus-terus, biarin, pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kalau mau diucap amalan itu, diucap, dibatin, tapi pasrahkan aja, biar orang ini ditegur, biar ke diri saya jangan keterlaluan kayak gitu lagi, biar insaf. Dibaca 1 kali aja, terus mohon sama Allah SWT, baca 1 kali, disebutkan nama itu yang menjolimi Anda, baca 1 kali, sebutkan nama itu, kan ada tadi amalannya sudah saya sebutin, dibaca orangnya, terus setelah selesai 1 kali baca, mohon sama Allah, ya Allah, bila perlu sampai meneteskan air mata, ya Allah, saya dizolimi dengan orang itu, dengan terus menerus, saya benar-benar sakit hati, rasanya sakit banget, mohon ya Allah orang itu ditegur, saya pasrahkan semuanya urusannya kepadamu ya Allah. Terus udah, biarin, jangan diingat-ingat lagi, anggap saja sudah selesai urusannya. Insya Allah tidak dalam 1 tahun orang itu akan ditegur. Tegurnya itu entah apa, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau sakit, mau kena asap atau apa, kurang tahu, yang penting hanya Allah yang tahu. Karena ini amalan ini benar-benar mustajabah, karena ini ilmu amalan kejawen kuno, ini benar kejawen kuno, harus ditebus. Kebanyakan ada yang kuat, ada yang enggak. Karena enggak kuatnya apa, berpuasa 7 hari berturut-turut, makanya cuma 1 kali setiap maghrib, cuma singkong rebus. Tapi saya yakin kalau saudara benar-benar mau mengamalkan untuk kebaikan, insya Allah saya doakan pasti kuat. Tapi lebih baik yang keluarga saya amalkan, biar bisa membangun rumah atau beli tanah pekarangan, yang saya benar-benar real nyata ada buktinya. Mending kalau mau mengamalkan ilmu ini diselaraskan dulu, ditebus dulu, terus untuk bekerja aja, insya Allah akan merasakan. Anda yang belum punya rumah, insya Allah akan punya rumah. Kalau hutangnya banyak, insya Allah tidak akan lama lagi, kurang dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, insya Allah intinya nanti akan merasakan sendiri hutangnya lunas. Yang bermasalah rumah tangga, insya Allah cepat terselesaikan. Lebih baik untuk kerezekian karena ini pengasihan. Dan sampai di sini aja saya
ijazahkan amalan ilmu kejawen ini. Kalau Anda benar-benar mau mengamalkan, silakan amalkan. Kalau tidak berkenan, tidak apa-apa, abaikan saja video ini, anggap video ini hiburan. Tapi kalau Anda saudara bersungguh-sungguh berniat mau mengamalkan ijazah amalan dari saya ilmu kejawen ini yang saya disebutkan, Anda harus ditebus dulu, dipuasai. Karena apa? Biar ilmu bisa menyatu ke dalam diri saudara. Nanti kalau sudah ditebus 7 hari berturut, ilmu akan masuk ke jiwa saudara. Tinggal kita praktekkan, tinggal kita digunakan. Tapi harus, misalkan udah ditebus, saudara harus berbuat baik, jangan sombong, jangan takabur, pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai perantara, karena ini sebenarnya takjib, karena ini ilmu kejawen ya. Sampai di sini aja. Yang mau mengamalkan diwajibkan seikhlasnya saudara, mau nilainya berapapun terserah saudara. Mudah-mudahan video channel kami, amalan ini berguna untuk saudara yang belum punya rumah atau belum punya pekerjaan, atau rezekinya tersendat-sendat, atau apa aja yang berhubungan ekonomi, keluarga, rumah tangga. Insya Allah akan ada khasiatnya. Terima kasih. Sampai di sini aja. Selamat malam. Kalau benar-benar Anda mau yakin, serius, tinggal kirim aja ke nomor rekening di deskripsi channel YouTube kami. Itu sudah ada nomor rekeningnya saya. Nanti kalau saudara benar-benar yakin, tulus, ikhlas, tinggal kabari aja. Insya Allah saya akan balas. Tapi mohon maaf kalau saya balasnya agak lama. Pasti saya akan balas. Kalau tiap malam saya akan mendoakan Anda, dan saya akan bantu dari sini biar saudara berhasil menebus amalan ini. Terima kasih. Sampai di sini aja. Kurang lebihnya, jika ada tutur kata saya kurang mengenakan, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.